Tema khotbah hari ini adalah mengalami kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya adalah karena kebaikan Tuhan. Banyak orang berpikir karena segala kebutuhannya terpenuhi, dia sehat, dia kuat, dia kira itu semua karena usaha dia sendiri. Dia lupa kalau itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Amin. Nah, lanjut. Bapak Saudara, setujukah Anda bahwa Tuhan itu baik? Amin. Setiap kita harus bisa mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Saudara, di balik kebaikan Tuhan, kita mengiringi Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Tetapi pada saat kita di dalam Tuhan, pada saat kita mengiring Tuhan Yesus, pasti ada masalah. Tetapi yang Tuhan mau ubahkan bukan masalahmu, tetapi dirimu yang Tuhan mau ubah. Yang Tuhan mau ubah, yang Tuhan mau singkirkan bukan masalah persoalan yang kita alami. Bukan sakit penyakit kita yang mau Tuhan singkirkan. Bukan masalah kita yang Tuhan mau singkirkan. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan supaya kita bisa melewati segala sesuatu. Supaya kita menjadi anak yang dewasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi anak. Apapun yang kita minta dituruti oleh orang tua kita, maka kita akan jadi anak yang manja dan gak akan jadi apa-apa. Tapi orang tua yang baik, dia tahu anaknya ngalamin permasalahan, dia tidak akan berada di depan untuk menyingkirkan segala masalah. Tetapi dia akan support, dia beri kekuatan kepada anaknya, supaya anaknya sanggup melewati masalah persoalan yang dialami. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, buang di pikiran kita jauh-jauh. Kalau kita ikut Tuhan itu pasti hidupnya aman. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan. Memang banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami. Tetapi Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya. Amin. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama Mazmur 100 ayat 5. 3, 2 ya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Nah, pertama kita harus mengerti bahwa Tuhan berkata, saya itu baik, Tuhan itu baik. Baik keadaan kita, kondisi hidup kita lagi baik, maupun keadaan kondisi hidup kita lagi buruk. Tuhan itu tetap baik saudara. Baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit. Tuhan itu tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dia itu baik. Dan kedua, Tuhan itu tetap sama di setiap generasi ke generasi. Dikatakan kasih setianya tetap turun-temurun. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau ratusan tahun lalu, kalau ribuan tahun lalu Tuhan itu baik, maka sampai sekarang pun Tuhan itu baik. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan tidak bisa membohongi dirinya bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau zaman dulu Tuhan menolong Daud. Kalau zaman dulu Tuhan menolong hamba-hambanya Petrus kah? Sampai sekarang juga pertolongan Tuhan tetap berlaku untuk saudara dan saya. Amin. Nah, Bapak Saudara, lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya kita pribadi lepas pribadi bisa ngalamin, bisa mengerti bahwa kebaikan Tuhan hadir dalam hidup kita. Lanjut. Next. Ya, bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan? Lanjut lagi. Pertama, ingat baik-baik. Untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita harus bisa mensyukuri hal-hal kecil dan biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Saudara, mengucap syukur bukan hanya hal-hal yang besar.
tetapi termasuk hal-hal yang kecil dan biasa kita alami. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Kemarin saya kesaksian di Youth. Ini agak lucu. Kira-kira orang dengar kentut suka atau tidak? Tidak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Anda bisa kentut itu karena kemurahan Tuhan. Kalau Anda nggak bisa kentut, kesehatan Anda terganggu. Jadi bersyukurlah kalau sampai saat ini Anda dan saya masih bisa kentut. Karena pencernaan Anda baik. Kalau kentut Anda tidak keluar, Anda harus ke rumah sakit karena bermasalah. Tapi kalau Anda masih bisa kentut, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kentutlah pada tempatnya. Jangan kentut di sini. Lanjut. Dikatakan harus mengucap syukur terhadap hal-hal yang kecil. Untuk mengalami hal yang besar, maka terlebih dahulu kita harus mengalami hal kecil dan mensyukuri hal kecil dan biasa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak yang kita syukuri dalam hidup kita. Anda masih bisa bernafas enak, itu adalah satu ucapan syukur yang daripada Tuhan. Anda harus mengucap syukur kalau Anda masih bisa bernafas dengan enak. Saya sudah merasakan namanya sesak nafas Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat enggak enak sekali. Dan ketika harus dibantu oksigen, oksigennya itu bayar. Kita masih bisa enak nafas di tempat ini, gratis, itu adalah anugerah Tuhan. Terkadang kita lupa akan hal-hal kecil yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Anda masih bisa bangun tadi pagi. Anda harus bisa mengucap syukur. Karena bisa jadi ada orang yang tidur dari malam, paginya nggak bisa bangun lagi. Jadi setiap hari harus mengucap syukur terhadap hal-hal yang biasa dan yang kecil yang kita alami. Karena semua itu adalah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum punya sakit penyakit masih bisa enak makan apapun. Tetapi yang sudah punya sakit penyakit terbatas. Gak bisa lagi makan yang berlemak. Gak bisa lagi makan yang terlalu tinggi garam. Jadi saudara, nikmati hidupmu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara, saya sakit. Tapi saya masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bukan mengucap syukur atas penyakit saya. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti sembuhkan saya. Tuhan pasti ulurkan tangannya untuk mengangkat saya. Dan itu yang saya bangga, saya masih punya Tuhan yang setia dan adil kepada saya. Selama saya sakit, saya bisa klaim kepada Bapak Ibu, satu kata pun tidak ada pernah keluar keluhan dari mulut saya. Malah tambah sakit, tambah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya tahu saya akan mengalami kebaikan Tuhan. Stop di sini dulu. Bapak Ibu, hal besar akan dipercayakan kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil. Kalau hal yang kecil sekali kita bisa mengucap syukur, berarti Tuhan tahu kita siap menerima hal yang besar. Kalau kita terima hal yang kecil, kita bersungut-sungut, kita tidak tahu bersyukur, kita tidak mungkin dipercayakan hal yang besar. Tapi kalau dari hal kecil, kita sudah memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Kalau kita bekerja, gaji kita masih kecil, kita tetap mengucap syukur, maka Tuhan akan percayakan pekerjaan yang gajinya lebih besar. Hasil usaha kita mungkin saat ini masih kecil. Tapi kalau kita mampu mengucap syukur karena kita mengerti semua itu kebaikan Tuhan. Maka ada hasil yang besar ke depan Tuhan siapkan untuk kita. Ingat, hal kecil dan biasa juga adalah anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas. Kita bisa makan,
kita bisa bangun, semua itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Lanjut. Kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus punya pikiran seperti ini. Masalah adalah jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup saya. 2 Korintus 12, 9 dan 10. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya kita merasa kuat. Justru kalau selama-lamanya hidup kita enteng-enteng saja, tidak ada kelemahan sama sekali, kita bisa lupa Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kelemahan demi kelemahan terjadi dalam hidup kita supaya kita ingat Tuhan. Tuhan izinkan kita kekurangan supaya kita tahu minta kepada Tuhan. Paulus bilang, aku justru bermegah di dalam kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam aku. Jadi saudara, kalau saat ini Anda lagi mengalami kelemahan, tetap mengucap syukur karena di dalam kelemahanmu ada tangan kuat Tuhan yang selalu menolong. Kalau Anda selalu merasa kuat, selalu merasa cukup, kapan Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu? Tetapi pada saat engkau merasakan saya ini lemah, saya terbatas, oleh karena itu saya butuh Tuhan. Amin. Lanjut. Satu hal yang harus kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung kalau kita bersama Yesus. Gak ada perkara yang gak bisa kita lewati selagi kita bersama Yesus. Selagi Bapak Ibu Saudara ada bersama dengan Yesus, maka segala pergumulan yang Anda alami, Anda bisa lewati semuanya. Karena Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang beri kekuatan. Harus tetap bersuka cita sekalipun dalam kelemahan Bapak Ibu Saudara. Orang yang di luar Tuhan namanya bersuka cita kalau lagi kuat, lagi senang, lagi sehat, lagi berkecukupan. Tetapi anak-anak Tuhan, sekalipun dalam kelemahan, sekalipun dalam penderitaan, harus tetap bersuka cita. Sebab kita harus punya pikiran, masalah adalah jalan bagi Tuhan bekerja dalam hidup saya. Jikalau saya sakit, jikalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, maka itu jalan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Cobaan masalah tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini janji Tuhan. Dan ini yang selalu saya imani. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun tantangan, satu yang saya imani janji Tuhan. Ini tidak akan melebihi kekuatan saya. Kalau tidak melebihi kekuatan saya, maka pasti saya bisa atasi semuanya bersama Yesus. Saya bisa hadapi semuanya bersama Yesus. Karena semuanya itu tidak akan sampai melebihi kemampuan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara sanggup angkat beban 50 kilo, tidak mungkin Tuhan kasih beban 100 kilo. Kalau Anda punya kekuatan 50 kilo, Tuhan berikan beban di bawah itu. Jadi ingat baik-baik, gak ada masalah yang tidak bisa kita lewati bersama Yesus. Amin. Pergumulan merupakan waktu Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Beberapa waktu lalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah bisa ngalamin bagaimana disembuhkan Tuhan kalau kita gak pernah sakit. Kita gak akan pernah mengalami terobosan demi terobosan kalau kita gak menemui jalan buntu. Kita gak akan pernah mengalami yang namanya
berkelimpahan di dalam Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kalau kita nggak pernah merasakan kekurangan. Makanya doa Bapa kami begini Bapak Saudara, berikanlah kami makanan ini, ya hari ini yang secukupnya. Tidak dikatakan berikanlah kami makan 1 tahun sebulan, tetapi setiap hari harus menjadi ketergantungan kita kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan setiap hari. Dan kita harus percaya bahwa sepanjang hari ini dan hari esok Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Setiap masalah pasti tersedia berkat kalau kita keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tahu, bahwa setiap perkara yang kita alami, kalau kita keluar sebagai pemenang bersama Yesus, maka ada hadiah yang menunggu kita di depan. Kalau persoalan kita alami, maka di depan kita ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Memang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai kelemahan. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai masalah, tapi tujuannya satu, supaya saya dan saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Amin. Yang ketiga, lanjut. Bagaimana untuk mengalami kebaikan Tuhan? Ketiga, minta untuk mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen, harusnya gaya hidup kita adalah berdoa. Kalau kita ngaku-ngaku Kristen tapi tidak pernah berdoa, sama aja itu bohong. Anda cuma Kristen KTP. Tapi kalau kita orang Kristen punya gaya hidup berdoa, maka itu membuktikan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat berkata begini, kalau Bapamu saja tahu memberikan pemberian yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga. Kalau kita minta sesuatu, kalau Tuhan anggap itu baik untuk kita, Tuhan pasti kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi sesuatu yang kita minta itu hendak mencelakakan diri kita, hendak menjerumuskan diri kita dalam dosa, Tuhan pasti tidak kasih. Bapak Ibu Saudara, Anda pasti punya anak kecil di sini. Ada yang punya anak kecil. Kalau anak kecil minta kunci motor, umur 5 tahun minta kunci motor. Mau dia naiki motor. Kira-kira dikasih gak motornya? Gak dikasih. Karena apa? Bisa mencelakakan dia. Tapi kalau anaknya 17 tahun minta kunci motor pasti dikasih. Karena bisa mengendarai, punya SIM. Begitu juga dengan kita. Bukan perkara Tuhan kasih atau tidak. Tetapi perkara kita sudah siap atau belum? Kita udah siap enggak? Semua pemberian itu karena dua hal, bisa membuat kita jauh dari Tuhan atau bisa kita membuat kita dekat kepada Tuhan. Karena bukan hanya orang susah yang jauh kepada Tuhan. Tapi orang yang lagi hidupnya senang juga bisa menjauhi Tuhan. Jadi Bapak Saudara, tetap berdoa minta kepada Tuhan segala yang baik untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan. Lanjut. Nah, Bapak Saudara, kita harus berdoa dan meminta untuk lebih lagi mengalami kebaikan Tuhan. Meminta tanda kita bergantung dan menghargai Tuhan. Yang punya anak kecil deh, bukan anak kecil, mungkin yang punya anak di rumah. Bapak Ibu, kira-kira kalau anak Bapak Ibu sepatu sekolahnya robek,
Kira-kira orang tua belikan gak kalau udah robek? Beli. Tetapi lebih senang gak kalau misalnya dari anaknya bilang, Ma, Pa, sepatuku robek, minta sepatu. Beda mana? Pasti akan lebih merasa senang pada saat anak meminta. Daripada anaknya diam-diam. Begitu juga dengan kita. Tuhan tahu yang kita perlukan. Tuhan tahu Bapak Saudara. Yaitu awal dan akhir. Dia tahu awal dan akhir hidup kita. Tetapi Tuhan terlebih senang bahwa kita menghargai dia. Tuhan, saya butuh ini. Saya minta ini. Itu adalah tanda apa? Kita bergantung dan kita menghargai Tuhan. Orang tua langsung ngasih sepatu, rasanya biasa aja. Tapi berbeda kalau anaknya dengan kerendahan hati. Ma, Pa, bisa nggak punya duit, nggak belikan saya sepatu saya robek. Itu meskipun nggak ada uang, orang tuanya pasti usahakan belikan sepatu. Karena apa? Anaknya meminta. Begitu juga dengan kita harus bisa meminta untuk mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Saudara, coba dia bayangkan apa yang sedang engkau minta kepada Tuhan. Jangan malu-malu berdoa. Jangan karena engkau merasa bahwa doamu selama ini gak dijawab, maka engkau malas berdoa. Tetap minta kepada Tuhan untuk mengalami setiap kebaikan Tuhan. Dikatakan minta, cari, dan ketok, maka Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Matius 7:9-11 dibilang gini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Gak mungkin. Nana minta roti ke Pangolin, kemudian Pangolin bungkus batu di dalam kertas roti, taruh nih roti isinya batu. Gak mungkin. Pasti kalau anak minta roti dikasih roti juga. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janji Tuhan, dia akan memberikan kepada setiap yang meminta kepadanya. Harus mengerti dan sadar kita ini adalah anak. Kalau kita minta Tuhan pasti kasih. Tetapi perkaranya begini Bapak Saudara. Sering kita minta batu. Kita kira itu roti. Makanya Tuhan gak kasih. Sering kita minta tapi ternyata yang kita minta itu ular bukan ikan, sehingga Tuhan gak kasih. Tapi kalau kita mintanya roti dan ikan, Tuhan pasti kasih. Jadi juga harus perhatikan apa yang kita minta di dalam Tuhan. Apakah yang kita minta sesuai dengan yang Tuhan mau, atau hendak memuaskan segala nafsu duniawi kita. Saya percaya kalau yang kita minta roti dan ikan, pasti Tuhan kasih. Tapi kalau Anda meminta batu dan ular, Tuhan pasti tolak dan tidak akan kasih. Karena kita punya Bapa yang baik, dia tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Lanjut Bapak Saudara. Keempat, bagaimana supaya mengalami kebaikan Tuhan? Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lanjut. Nah, Bapak Saudara, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kita tidak akan melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah melihat Dia. Satu ilustrasi Bapak Ibu. Ada 2 orang anak muda lagi duduk berdampingan. Kemudian si A ngomong ke si B, cewek sana melirik saya. Kemudian ditanya temannya, pasti kamu lihat dia melirik kamu
Karena kamu juga melihat dia. Kamu gak akan melihat dia melirik kamu kalau kamu tidak melihat dia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita gak ngalamin kebaikan Tuhan. Seringkali kita gak sadar kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita gak pernah melihat Tuhan. Kita gak pernah mata kita tertuju kepada Tuhan. Coba setiap hari mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat selalu tertuju kepada Tuhan. Kita bawa motor berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tuntun saya, jauhkan saya dari kecelakaan. Sehingga kita sampai tujuan dengan selamat. Semua itu kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Tapi kita gak akan pernah ngerti kalau itu kebaikan Tuhan. Kalau kita gak pernah minta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu rindu memberikan Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita minta. Tapi untuk benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, kita harus melihat Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan kita harus meminta kepada Tuhan. Supaya kita sadar, oh selama ini saya kemana-mana dijaga Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Oh selama ini makanan saya di rumah tercukupi. Usaha saya lancar. Saya sehat. Ini semua kebaikan Tuhan. Kalau Anda selalu melihat kepada Tuhan, Anda akan sadar bahwa Tuhan itu begitu sangat baik buat saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah melihat Tuhan, maka Anda tidak akan pernah menyadari kebaikan Tuhan. Anda akan merasa bahwa, oh saya ada sampai saat ini, semua karena usaha saya, semua karena hebat saya, semua karena kekuatan saya. Tetapi kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, akhirnya kita akan mengerti, saya ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, biarkan mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, supaya kita mengerti bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan selalu memperhatikan langkah hidup kita. Tuhan peduli terhadap segala hal dalam hidup kita. Pandanglah Tuhan selalu, apapun yang kita alami, Tuhan selalu bersedia menolong. Ketika engkau berkata Tuhan tolong, Tuhan gak pernah mengabaikan saudara semua. Tetapi Tuhan selalu mendengar permintaan pertolongan dari kita anak-anaknya. Amin. Lanjut. Masihkah kita tidak menyadari kebaikan Tuhan? Pandanglah sekelilingmu dan apa yang engkau miliki itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa pakai baju, kita bisa pakai celana, pakai sepatu, pakai motor kemana-mana. Kita bisa makan. Ingat itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Slide terakhir, lanjut. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. God is good all the time. All the time God is good. Kita ucapkan sama-sama. 3, 2, ya. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu baik di segala waktu. Dan di segala waktu Tuhan itu baik. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin.